Selamat datang di saluran kami. Pernahkah Anda mendengar tentang Somaliland, sebuah wilayah yang bukan hanya berjuang untuk pengakuan internasional, tetapi juga menarik perhatian dari negara-negara besar seperti Israel? Apa yang membuat tanah ini begitu menarik di pentas global? Mari kita telusuri sejarahnya yang berliku, dukungan diplomatik yang mengejutkan, dan bagaimana semua ini dapat mengubah peta politik di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Bersiaplah, karena cerita ini jauh lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Mari kita mulai dengan sejarah Somaliland. Sebagai bekas koloni Inggris, wilayah ini sebenarnya sempat merasakan kemerdekaan pada 26 Juni 1960. Namun hanya 5 hari kemudian, mereka memutuskan untuk bergabung dengan Somaliland Selatan, yang baru merdeka dari Italia, untuk membentuk Republik Somalia. Sayangnya, persatuan ini tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Ketegangan etnis dan politik terus meningkat, yang akhirnya meledak menjadi perang saudara yang brutal pada tahun 1988 di bawah rezim Siad Barre. Setelah bertahun-tahun mengalami penindasan hebat, pada tahun 1991, Somaliland mendeklarasikan kemerdekaannya kembali. Namun, hingga hari ini, lebih dari 3 dekade kemudian, tidak ada satu negara pun di dunia yang secara resmi mengakuinya. Ini menciptakan sebuah dilema besar. Bagaimana sebuah entitas yang berfungsi secara mandiri dengan pemerintahan, mata uang, dan militernya sendiri dapat bertahan tanpa pengakuan global? Dalam posisi yang sangat sulit ini, Somaliland terus berupaya mencari pengakuan, menjadikan status politiknya sebagai sorotan utama dalam diplomasi internasional. Sekarang, mari kita masuk ke inti penjelasan kita. Hubungan strategis yang tak terduga antara Somaliland dan Israel. Mengapa Israel, sebuah negara di Timur Tengah, menaruh minat besar pada wilayah yang belum diakui ini? Jawabannya terletak pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Pertama, lokasi Somaliland sangat strategis, yang terletak di Teluk Aden, tepat di mulut Selat Bab el-Mandeb. Wilayah ini adalah jalur pelayaran vital yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia. Bagi Israel, mengamankan jalur ini sangat penting untuk perdagangannya, terutama menuju Asia. Dengan menjalin hubungan baik dengan Somaliland, Israel bisa mendapatkan pijakan strategis di salah satu jalur air tersibuk di dunia. Selain itu, keduanya menghadapi ancaman bersama dari kelompok ekstremis di kawasan tersebut. Ini mendorong adanya laporan tentang kerja sama intelijen dan militer untuk melawan terorisme, menciptakan aliansi keamanan yang tidak resmi namun kuat. Kepentingan Israel di tanduk Afrika sebenarnya bukanlah hal baru. Ini berakar pada doktrin periferi yang digagas oleh Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion. Doktrin ini bertujuan untuk mengimbangi permusuhan negara-negara Arab di sekitarnya dengan menjalin aliansi dengan negara-negara non-Arab di pinggiran Timur Tengah, seperti Turki, Iran pada masa Shah, dan Ethiopia. Somaliland yang memisahkan diri dari Somalia, sebuah anggota Liga Arab yang secara historis memusuhi Israel, sangat cocok dengan cetak biru strategis ini. Dengan mendukung Somaliland, Israel tidak hanya mendapatkan sekutu di lokasi yang krusial, tetapi juga secara efektif membendung pengaruh rival regionalnya, seperti Iran, yang juga berusaha memperluas pengaruhnya di Laut Merah. Aliansi ini adalah langkah catur geopolitik yang cerdas untuk menjaga kepentingan jangka panjang Israel di Afrika dan sekitarnya. Namun, hubungan antara Somaliland dan Israel ini sangat kontroversial dan penuh risiko. Jika hubungan ini menjadi lebih formal, Somalia dan negara-negara Arab lainnya kemungkinan besar akan menentang keras. Ini bisa semakin mengisolasi Somaliland secara diplomatik, membuatnya lebih sulit untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain, terutama di dunia Muslim. Di dalam negeri Somaliland sendiri, situasinya juga rumit. Pemerintah mungkin melihat keuntungan strategis yang jelas dari aliansi dengan Israel. Namun, sebagian besar masyarakatnya yang religius bisa jadi menentang keras hubungan dekat dengan Israel karena alasan solidaritas agama dan sentimen pro-Palestina. Ini menciptakan dilema bagi para pemimpin Somaliland. Apakah keuntungan strategis dan ekonomi dari hubungan dengan Israel sepadan dengan potensi perpecahan internal dan permusuhan dari negara-negara tetangga?
Lalu, bagaimana masa depan semua ini? Mari kita lihat dua skenario utama. Pertama, jika Somaliland akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan internasional, peta politik tanduk Afrika bisa berubah secara drastis. Pengakuan akan membuka pintu bagi investasi asing besar-besaran, terutama untuk mengembangkan pelabuhan Berbera, menjadi pusat logistik regional yang bersaing dengan pelabuhan lain di kawasan itu. Namun, ini juga bisa memicu konflik baru dengan Somalia, yang masih menganggap Somaliland sebagai bagian dari wilayahnya. Selain itu, pengakuan Somaliland bisa menginspirasi gerakan separatis lain di seluruh Afrika untuk menuntut kemerdekaan, yang berpotensi mengganggu stabilitas benua. Di sisi lain, jika status quo berlanjut dan Somaliland tetap tidak diakui, mereka akan terus berada dalam ketidakpastian. Mereka akan terus bergantung pada aliansi informal dan patrones dari negara-negara seperti Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan mungkin Israel untuk sekadar bertahan hidup di panggung dunia. Sebagai kesimpulan, kisah Somaliland adalah perpaduan yang kompleks antara perjuangan heroik untuk kemerdekaan, realitas geopolitik yang keras, dan permainan strategis kekuatan besar. Hubungannya yang berkembang dengan Israel adalah pertaruhan berisiko tinggi yang bisa membawa kemakmuran dan keamanan atau justru isolasi yang lebih dalam. Masa depan Somaliland dan seluruh kawasan tanduk Afrika masih menjadi teka-teki yang menarik untuk diikuti. Apa yang akan terjadi selanjutnya masih belum bisa dipastikan, tetapi satu hal yang jelas, nasib wilayah kecil ini akan memiliki dampak yang jauh lebih besar dari ukurannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk konten mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yandah.